Biasanya Nitro Series tergolong jajaran laptop gaming milik Acer, tapi kali ini Pem Channel berkesempatan untuk menguji pre-built PC Acer pertama yang masuk ke dalam Nitro Series. Penasaran? Check it out! Nitro Series yang berada di line up laptop Acer dikategorikan sebagai laptop gaming entry level. Tapi bagaimana dengan pre-built PC yang memiliki seri lengkap Nitro N50-110 ini? Apakah performa dan harganya juga akan bernasib sama dengan line up laptopnya, yaitu sama-sama entry level? Kita mulai dulu dari spesifikasinya dahulu. Desain PC ini menurut kami cukup elegan dengan dominasi warna hitam dan beberapa aksen warna merah yang berhasil menunjukkan kesan profesional dengan tidak ditemukannya penggunaan material tempered glass pada sisi kiri maupun sisi kanannya. Pada bagian depan terdapat logo Acer yang di bawahnya terdapat LED backlit berbentuk V, slot optical drive, arrow hole, dan tulisan Nitro yang sedikit menonjol ke bagian depan. Kemudian di bagian kiri hanya terdapat stiker spesifikasi dari PC ini dan di bagian kanannya hanya terdapat air hole. Sedangkan di bagian atas hanya terdapat tombol power dan modul key wireless charging dengan motif brass aluminium. Untuk bagian dalamnya PC ini terkesan ketinggalan zaman dan berantakan, tidak ada LED strip dan manajemen kabelnya belum diletakkan ke bagian belakang motherboard. Hal tersebut juga akan menyulitkan apabila ingin melakukan upgrade komponen PC ini. Acer menyertakan keyboard dan mouse pada setiap pembelian PC ini. Keyboard yang diberikan bukan keyboard gaming melainkan keyboard biasa tanpa backlit dan masih menggunakan membran dengan beberapa tombol shortcut dan multimedia yang berada di bagian atas. Jarak antar tombolnya pun agak sempit. Saat digunakan untuk mengetik, tombol-tombolnya cukup empuk dan tidak menghasilkan suara yang mengganggu sehingga cukup nyaman apabila ingin digunakan mengetik sambil ditemani lagu-lagu santai. Untuk mouse yang diberikan juga bukan mouse gaming sehingga tidak ditemui tombol makro maupun tombol untuk mengatur DPI-nya. I/O port yang terdapat pada PC ini cukup lengkap. Di bagian belakang terdapat 2 USB 3.1 Gen 1 Type A, 2 USB 3.1 Gen 2 Type A, 2 USB 2.0 Type A, 1 LAN port, 1 HDMI, 1 DVI port, 1 DisplayPort, dan audio port. Sedangkan di bagian depan terdapat optical drive, 1 USB 3.0 Type A, 1 USB 3.1 Gen 1 Type C, SD card reader, dan audio port lagi. Yang menarik pada I/O port PC ini yaitu modul key wireless charging yang terdapat pada bagian atas, sehingga apabila kalian ingin mengisi baterai smartphone kalian cukup dengan menaruh tepat di atas modul wireless chargingnya. Selain itu PC ini juga tidak membutuhkan WiFi dongle lagi karena sudah memiliki WiFi card dan Bluetooth dari Qualcomm yang bertipe Atheros Keychain FA344AH. Motherboard yang terdapat pada PC ini cukup mengejutkan kami dikarenakan penggunaan chipset X570, maka prosesor Ryzen 7 3700X-nya dapat di-upgrade hingga Ryzen 9 3900X. Selain itu, opsi upgrade yang terdapat pada motherboardnya berupa satu SSD M.2 PCIe, satu PCIe x16 untuk GPU, dan 2 x 3,5 inch disk bay dan 4 memory slot. Dikarenakan bagian belakang pada PC ini dapat dilepas, maka motherboardnya juga dapat diganti tanpa perlu khawatir port-port yang terdapat pada motherboard baru tidak dapat diakses. Tidak hanya membawa nama Nitro ke PC ini, tapi Acer juga membawa software yang biasa terdapat pada laptop Nitro milik mereka, yaitu Acer NitroSense yang berfungsi untuk mengatur kecepatan fan dan monitor suhu CPU dan GPU. Kemudian ada Acer Care Center yang bisa digunakan untuk monitor status hardware PC ini, dan yang terakhir ada Sound Blaster Connect yang berguna untuk mengatur profil suara headphone yang terhubung. Meskipun sudah menggunakan chipset X570, tapi PC ini tidak menyediakan opsi overclocking di BIOS-nya, sehingga untuk melakukan overclock harus melalui software AMD Ryzen Master. Kami menguji kemampuan overclocking Ryzen 7 3700X yang terdapat pada PC ini, kemudian kami menyimpulkan bahwa kemampuan overclockingnya cukup tinggi dan aman dengan core clock speed di 4,2 sampai 4,3 GHz dengan peak core voltage di 1,35 volt. Di atas itu kami kurang merekomendasikan karena batasan cooler pada CPU dan tidak adanya heatsink pada MOSFET Mobo ini.
Airflow yang ada pada PC ini menggunakan dua fan, masing-masing ada di bagian belakang dan pada CPU-nya itu sendiri, dan beberapa air hole yang terdapat pada casingnya. Saat kami stress test dengan AIDA 64 selama 15 menit dengan suhu ambien ruangan ber-AC di 25 derajat Celcius, suhu CPU-nya mencapai 74 derajat Celcius. Setelah kami melakukan overclock dengan skenario stress test yang sama, suhu CPU-nya mencapai 88 derajat Celcius dan suhu MOSFET-nya mencapai 62 derajat Celcius, yang menandakan meskipun PC ini hanya memiliki sistem pendingin biasa, tapi cukup powerful dalam menahan panas yang dihasilkan oleh CPU-nya bahkan setelah di overclock. PC ini ditenagai oleh AMD Ryzen 7 3700X yang memiliki base clock speed 3,6 GHz dengan turbo boost 1 core-nya hingga 4,4 GHz yang berjalan pada konfigurasi 8 core 16 thread dan ditopang oleh 16 GB RAM DDR4 2666 MHz dual channel. Pada stress test yang kami lakukan, CPU tidak mengalami throttling. Hal ini dibuktikan dengan stabilnya clock speed CPU ini pada 4,21 GHz all-core. Selain itu, performanya sendiri setelah kami melakukan overclocking juga mengalami peningkatan yang lumayan terasa dibanding defaultnya. Sedangkan pengalaman kami selama menggunakan PC ini di beberapa hari, tidak ditemukan gejala lag pada saat browsing maupun gaming. Berikut hasil benchmarknya. Nitro N50 110 merupakan pre-built PC dari Acer yang membawa nama Nitro dan dilengkapi dengan fitur canggih seperti wireless charging dan built-in modul Wi-Fi dan Bluetooth dan SD card reader, di mana sangat jarang ditemukan untuk pre-built PC di kelasnya bahkan di harganya. Selain itu, kemampuan overclock PC ini juga cukup bagus walaupun hanya dengan sistem pendingin yang biasa. Sedangkan yang kami kurang suka dari PC ini ada di bagian dalam casingnya, terkesan ketinggalan zaman sehingga menyulitkan proses upgrade komponen dan kabel manajemennya sangat berantakan apabila dibandingkan dengan casing-casing PC yang memiliki kabel manajemen yang terletak di bagian belakang motherboard. Bicara soal harga, semua yang ditawarkan oleh PC ini dihargai senilai Rp22.999.000. Memang jika kita merakit sendiri semua komponennya harganya lebih murah, tapi yang belum kita dapatkan tentunya fitur-fitur yang diberikan seperti wireless charging, Windows 10 original, Wi-Fi dan Bluetooth, SD card reader, dan garansi yang mencakupi semua komponen yang ada pada PC ini. Karena jika kita merakit PC sendiri, masing-masing komponennya berbeda-beda untuk ketentuan garansinya. Selain itu juga PC ini juga tergolong cukup mungil dengan performa yang diberikan. Nah, gimana? Apakah dengan harga yang diberikan sudah sesuai dengan fitur dan performa yang ditawarkan? Kasih komen langsung di bawah dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami, dan kami tidak pernah lupa juga mengingatkan kalian untuk main ke pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya bidang IT. Jangan lupa join LAN Square dan Discord server kami karena setiap hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol atau gibah di Discord. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Rodi.